Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk pagi dan siang hari ini, saya akan melanjutkan materi mengenai teori tes psikologi. Kalau di sini saya lihat ada beberapa teman yang sudah mengikuti. Jadi minggu lalu saya juga sharing mengenai hal ini, tapi insya Allah pagi hari ini dan siang hari ini akan lebih luas, sedikit lebih luas pembahasannya. Dan nanti siang insya Allah ada praktek analisisnya seperti itu. Lalu kira-kira seperti ini pokok bahasan yang akan kita sampaikan pagi dan siang hari ini. Untuk pagi hari ini mungkin kira-kira sampai jam 11, maksimal jam 11 insya Allah. Itu membahas mengenai teori respon butir atau teori atau item response theory atau IRT. Ini merupakan suatu pengantar sebenarnya, namun saya coba membahas sedikit lebih dalam gitu. Nah, pokok bahasan yang pertama itu saya akan membicarakan mengenai posisi teoritis dalam pengukuran psikologi. Kemudian yang kedua ada dua teori tes populer dalam psikologi. Dan ketiga, kelebihan kelemahan teori tes klasik. Kemudian berikutnya berkenalan dengan teori respons butir. Selanjutnya keunggulan teori respons butir. Mohon maaf, sebentar saya ada telepon Mbak Dita. Mungkin 5 menitan. Iya, nggak apa-apa, monggo Mas. Iya, apa-apa, ditutup aja, di mute. Bapak Ibu mohon menunggu untuk Mas SMG. Nanti bisa tunggu selama 5 menitan. Untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai teori. Nah, dalam hal ini mungkin bisa podcast saja atau mendengarkan, tapi juga kalau misalkan akan berdiskusi akan lebih baik gitu. Nah, kemudian yang siang hari ini yang saya harapkan semuanya dapat berpartisipasi. Berpartisipasinya dengan cara menginstal Jamovi dan Winstep. Itu dua software yang akan coba kita kenalkan, kayak gitu. Nah, lebih baik nanti menggunakan laptop ya pastinya ya. Tidak disarankan untuk menggunakan HP dalam mengikuti kegiatan ini nanti siang. Jadi diharapkan semuanya menggunakan laptop dan menginstal dua software ini. Nah, untuk Jamovi sendiri itu merupakan open source. Karena kalau open source itu berarti dia dapat di-download secara bebas di webnya Jamovi. Nanti saya akan kasihkan linknya di grup. Sementara untuk Winstep itu program yang berbayar. Nah, karena berbayar, saya akan membagikan ininya saja, link yang untuk trial. Jadi sifatnya trial, tapi trial itu pun bisa digunakan untuk menganalisis data, namun jumlahnya terbatas. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama-tama ingin saya perkenalkan adalah dalam suatu penyusunan alat ukur, kita menggunakan teori ya. Teori itu pertama sebagai landasan dan teori yang kedua itu sebagai alat untuk evaluasi. Kalau teori sebagai dasar atau landasan itu artinya saat akan melakukan penyusunan alat ukur, kita menggunakan teori yang sesuai dengan variabel yang akan kita sajikan. Misalkan
tujuan penelitian atau tujuan pengukuran kita untuk mengetahui kepuasan kerja, misalkan di lingkungan perusahaan, maka kita menggunakan teori kepuasan kerja sebagai dasar penyusunan alat ukur. Begitu. Sementara kalau teori tes atau teori pengukuran itu teori yang digunakan untuk mengevaluasi dari pengukuran itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data, kita menggunakan teori untuk mengevaluasi pengukuran kita, dan itu menjadi landasan dalam kita interpretasi data. Jadi ketika kita melakukan interpretasi data, kita tahu nih bahwa interpretasi kita itu tidak sembarangan, artinya bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan teori pengukuran dan teori yang melandasi variabel itu sendiri. Nah, dalam suatu pengukuran atau penyusunan alat ukur psikologi itu pertama-tama kita menentukan konstruk yang akan diukur. Nah, tujuan pengukuran kita apa? Nah, dari konstruk itu kemudian kita jabarkan dalam suatu tes atau suatu butir-butir kayak gitu. Jadi butir-butir itu merupakan penjabaran paling bawah dari suatu konstruk. Nah, suatu tes itu disusun atas suatu teori, dan teori itu diturunkan ke aspek, kemudian aspek diturunkan ke indikator, dan indikator kita turunkan ke bawah menjadi suatu item atau butir-butir dalam soal. Nah, kemudian butir-butir itu kita sajikan kepada peserta atau kepada responden kita sesuai dengan populasi yang kita tuju. Kalau kita misalkan mengukur kepuasan kerja karyawan, berarti populasi dari pengukuran kita adalah karyawan. Jadi itu alat ukurnya akan kita berikan kepada karyawan. Kemudian dari hasil pengukuran itu tentunya kita melakukan yang namanya tryout terlebih dahulu. Tryout itu untuk melihat bagaimana peserta tes merespon jawaban dari item-item kita. Nah, dari situ kita memberikan skor untuk setiap peserta. Nah, dari skor-skor tersebut kita kemudian mengevaluasi pola respon jawabannya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang disebut sebagai analisis butir soal. Nah, kemudian dari analisis butir soal itu kita menggunakan teori untuk mengevaluasi teori untuk analisis butirnya itu sendiri, yaitu teori tes klasik dan teori respon butir. Nah, kalau teori tes klasik itu akan disampaikan oleh Marvi itu minggu depan atau pertemuan berikutnya. Sementara teori respon butir akan saya sampaikan hari ini. Sebenarnya kalau untuk urut-urutannya kita menyajikan teori tes klasik dulu, kemudian baru teori respon butir ya. Karena pada awal-awal pengembangan teori respon butir itu memang tujuan pengembangannya itu untuk memperbaiki keterbatasan teori tes klasik gitu. Ini belum direkam ya, Nadia? Edita. Saya coba rekam, Mas. Nah, ini kalau teori tes klasik sedikit pengantarnya. Teori tes klasik itu biasa disebut juga dengan teori skor Muni klasik, classical test teori, kemudian terus skor teori, atau bisa disebut juga mengenai menjadi teori reliabilitas. Jadi kalau kemarin kita mempelajari mengenai reliabilitas, mengenai analisis butir menggunakan item total correlation, itu merupakan bagian dari teori tes klasik yang analisis butir menggunakan teori tes klasik. Gitu. Nah, dari teori tes klasik itu sendiri, itu secara lebih lengkapnya mengenai propertinya, asumsinya, kemudian properti butir yang digunakan seperti apa nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian
saya akan sharing mengenai teori. Oke. Ini dari PPT Pak dosen saya sebenarnya, Pak Profesor Badrun, mempelajari mengenai teori tes klasik itu memiliki kelebihan dan kekurangan tentu saja ya. Nah, keunggulan teori tes klasik itu pertama dia sederhana dalam hal asumsi dan cara pengukur, cara analisisnya. Kemudian sangat mudah dipahami karena dari item total correlation, itu dari diskriminasi dan sebagainya itu lebih mudah dipahami daripada teori respon butir. Kemudian analisisnya juga mudah dilakukan. Kemudian lebih cocok untuk penilaian kelas artinya lebih cocok untuk penilaian atau penelitian yang subjeknya tidak banyak, atau misalkan sekitar 100-an, itu sangat cocok menggunakan teori tes klasik. Kemudian bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. Ini sifatnya evaluasi. Kemudian kelemahan teori tes klasik menurut Hamilton 1991 dan Lord 1980. Jadi teori tes klasik itu kelemahan pertama adalah statistik butir tes sangat tergantung pada karakteristik subjek yang dites. Jadi saya pernah untuk yang yang ini belum. Jadi pada suatu tes yang disajikan kepada orang-orang dengan kemampuan tinggi itu akan sangat memberikan hasil yang skornya tinggi-tinggi gitu loh. Sementara untuk kelompok kemampuan rendah itu akan memberikan hasil yang rendah. Nah, hasil yang rendah itu bisa jadi gini, menjelaskannya tergantung pada karakteristik subjek. Jadi ada overestimate dan underestimate. Jadi ketika tes itu disajikan kepada orang-orang dengan kemampuan tinggi, itu kan rata-rata akan benar semua. Nah, itu menunjukkan bahwa item-item ini mudah gitu. Padahal orang-orangnya yang pandai gitu. Sementara sebaliknya kalau disajikan pada orang-orang dengan kemampuan rendah itu akan menunjukkan item-item itu sulit karena pada banyak yang salah dalam menjawab seperti itu. Padahal item dan peserta itu bisa dibilang dua hal yang seharusnya tidak bergantung atau terpisah atau independen. Nah, kemudian taksiran kemampuan peserta tes sangat tergantung pada butir tes yang diujikan. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan underestimate dan overestimate. Kemudian kalau statistik butir tadi itu, jadi ketika butir-butir itu daya diskriminasinya rendah atau daya diskriminasinya tinggi, itu akan menaksir kemampuan peserta itu secara berbeda. Ini nanti saya akan coba sharing hasil penelitian saya bahwa perubahan-perubahan daya diskriminasi itu ternyata menunjukkan adanya mempengaruhi objektivitas atau kemampuan butir itu dalam memprediksi abilitas. Jadi ketika butir itu daya diskriminasi terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu bisa mempengaruhi prediksi terhadap abilitas. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan baku atau error pengukuran itu berlaku untuk semua peserta tes. Kemudian kelemahan berikutnya, informasi yang disajikan terbatas pada yang menjawab benar atau salah saja, tidak memperhatikan pola jawaban peserta tes. Nah, kalau ini
Saya bisa memberikan contohnya begini. Ketika suatu ujian, ada dua orang yang sama-sama menjawab, sama-sama diberikan soal sejumlah 40 soal. Keduanya mendapatkan skor benar sebanyak 10, masing-masing 10. Namun salah satunya itu salah satu peserta itu mendapatkan skor 10 pada soal-soal yang sulit dan satu peserta lainnya mengerjakan 10 soal secara benar itu pada soal-soal yang mudah. Nah, kalau menggunakan teori tes klasik itu kedua orang ini memiliki performa yang sama. Artinya dia tidak melihat taraf kesukarannya berapa, karena menggunakan teori skor total, keduanya memiliki skor total yang sama, jadi dianggap setara. Padahal kalau adilnya, ketika dua orang salah satunya menjawab soal-soal yang sulit, maka poin yang diberikan lebih besar dibandingkan orang yang menjawab soal-soal mudah. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh teori respon butir. Kemudian, nah salah satu asumsi dari pengukuran teori tes klasik itu mensyaratkan adanya tes paralel. Nah, tes paralel ini tuh susah dipenuhi karena syaratnya cukup banyak ya. Ketika dua tes itu mengukur hal yang sama, kemudian errornya sama, kemudian panjang tesnya juga sama, kayak gitu, propertinya juga harus sama. Gitu. Nah, itu tuh dua tes yang susah dipenuhi dalam prakteknya. Kalau dalam teorinya, ketika tes-tes itu paralel, itu akan menunjukkan nilai reliabilitasnya. Kemudian kita berangkat ke teori respon butir. Nah, untuk teori respon butir sendiri ada 3 asumsi, yaitu asumsi independensi lokal, asumsi unidimensi, dan asumsi invariansi. Itu 3 asumsi yang harus dipenuhi oleh untuk kita menganalisis menggunakan pendekatan IRT. Jadi ketiga-tiganya ini sebisa mungkin dipenuhi ketika kita akan menganalisis menggunakan IRT. Pertama adalah unidimensi, yaitu tes hanya mengukur satu kemampuan saja atau satu dimensi kemampuan saja. Tidak boleh dalam suatu tes itu mengukur 2 atau 3 kemampuan yang berbeda, kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu 2 atau 3 kemampuan yang berbeda, itu akan dianalisis secara berbeda. Seperti ketika kemarin kita menganalisis Big Five, itu kita analisis satu persatu berdasarkan dimensinya, kayak gitu. Misalkan dalam suatu untuk menjelaskan yang dimensi ini tadi, 2 minggu lalu saya pernah mencoba memberikan contoh ketika suatu ujian matematika, namun dibuat dalam soal cerita yang sangat panjang, itu menunjukkan penurunan performansi pada peserta-peserta tes, karena dicurigai bahwa tes ini tidak hanya mengukur matematika, tapi juga mengukur kemampuan dalam hal verbalnya. Gitu. Nah, untuk pendekatan IRT sendiri, pada perkembangannya juga ada yang mempelajari mengenai multidimensional IRT. Namun hal itu tidak akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian berikutnya, asumsi berikutnya yang harus dipenuhi adalah local independence. Local independence itu sifat antara tidak saling mempengaruhi antara jawaban satu dengan butir yang lainnya. Artinya begini, suatu soal itu tidak memberikan clue untuk soal yang lainnya. Atau pada soal itu tidak ada clue di opsi jawabannya. Jadi opsi jawaban itu tidak memberikan clue, dan soal-soal lain itu tidak memberikan clue untuk soal yang lain, soal berikutnya. Gitu. Karena kalau soal dipengaruhi oleh
soal yang sebelumnya itu kan bukan menunjukkan kemampuan soal itu kurang baik. Gitu. Artinya pengukuran kita tidak lokal, tidak independen. Kemudian syarat berikutnya atau syarat ketiga adalah invariansi. Invariansi itu kalau teoritas klasik ini yang untuk mengcounter teoritas klasik tadi. Jadi karakteristik butir itu kalau pada pendekatan IRT itu akan selalu tetap dan tidak berubah, sekalipun subpopulasi peserta yang menjawab butir itu berubah-ubah. Jadi ketika soal disajikan kepada orang kemampuan tinggi atau soal disajikan kepada orang kemampuan rendah, itu karakteristik butirnya itu tidak berubah. Artinya begini, ketika soal itu sulit, jadi sulit tidaknya kalau dalam pendekatan IRT itu dibuat dalam kontinum rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Jadi kalau butir yang sangat sulit berarti taraf kesukarannya +3 karena 3 di atas min. Jadi 3 standar deviasi di atas min itu kan soal yang sulit banget kayak gitu. Nah, itu disajikan kepada kelompok orang yang pandai ataupun kelompok orang yang tidak pandai itu sama-sama akan memberikan taraf kesukaran yang 3. Artinya taraf kesukarannya juga sulit untuk kedua subpopulasi itu. Gitu. Sementara untuk pendekatan CTT atau classical test theory yang tadi itu sangat berubah-ubah karena merupakan perbandingan antara penjawab benar dengan orang yang menjawab kayak gitu. Jadi akan tergantung pada subpopulasi di mana tes itu disajikan untuk tes klasik seperti itu. Berikutnya untuk kelompok yang sama, ciri mereka adalah tetap sekalipun butir yang mereka jawab itu berubah-ubah. Jadi kelompok yang sama itu maksudnya ketika seseorang itu memiliki kemampuan +3, artinya sangat pandai. Jadi untuk sama-sama artinya butir dan orang itu dibuatkan dalam suatu kontinum yang sama atau dalam suatu penggaris yang sama. Jadi sama-sama minnya 0, standar deviasinya 1. Jadi ketika orang yang kemampuannya sangat tinggi itu kan artinya SD dia SD +3 misalkan gitu. Nah, dia akan tetap sangat pandai ketika butir yang mereka jawab itu berubah-ubah. Butir yang sulit atau butir yang mudah itu akan tetap menunjukkan dia mampu menjawab butir itu. Gitu. Kemudian saya akan kembali ke PPT yang satu lagi. Ini asumsi tadi. Ini invariansi. Nah, ini keuntungan atau kelebihan dari teori respon butir itu tadi, parameter butir dan peserta tes tidak saling mempengaruhi, itu invariansi itu tadi. Kemudian kedua, memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran yang sangat cermat pada kelompok-kelompok yang ekuivalen, namun berbeda kultur, sehingga dapat diketahui adanya bias atau tidak pada hasil pengukuran itu. Itu merupakan salah satu fasilitas dari IRT yaitu adanya diff atau differential item functioning. Jadi butir-butir itu berfungsi secara berbeda nggak sih kalau disajikan pada kelompok yang berbeda gitu. Itu biasanya tergantung pada kultur. Kalau misalkan butir-butir saya suka makan nasi kayak gitu kan, itu ketika disajikan kepada orang yang kulturnya Indonesia seperti ini akan banyak yang setuju atau banyak yang menjawab benar lah istilahnya gitu. Tapi kalau disajikan pada kultur yang berbeda, mungkin kultur Barat, itu mungkin mereka tidak menyukai nasi, jadi tidak banyak yang menyetujui item itu atau menjawab benar pada item tersebut. Itu yang akan difasilitasi oleh pengukuran IRT yang tidak difasilitasi oleh pengukuran CTT. Namun untuk diff kita tidak sampai membahas hal itu dalam materi hari ini.
Nah, kemudian kita membahas mengenai model-model dalam pengukuran teori respon butir. Jadi ada asumsinya ada 3 tadi, asumsi unit dimensi, asumsi invariansi, dan asumsi independensi lokal. Kemudian ada juga model-model dalam IRT itu ada model sempurna, model linear, kemudian ada model yang dibuat berdasarkan parameter butir yang digunakan, yaitu ada parameter A, destinasi, parameter B, taraf kesukaran, dan parameter C, parameter guessing atau tebakan semu. Nah, pertama itu model sempurna. Model sempurna dalam pendekatan IRT itu ketika semua pada semua peserta tes yang memiliki theta itu kemampuan atau taraf kemampuan mereka itu lebih kecil dari taraf kesukaran butir, dia pasti tidak dapat menjawab butir itu dengan benar. Ini yang dinamakan model sempurna. Kemudian pada semua peserta tes yang memiliki theta di atas atau lebih besar daripada taraf kesukaran butir, dia akan dapat menjawab butir itu dengan benar. Jadi saya berikan contohnya yang seperti ini. Nah, dalam model sempurna IRT itu tadi, ketika butir itu taraf kesukarannya ada di sini, yaitu +1, artinya butir yang agak sulit atau sedang menuju sulit, yaitu. Jadi +1 SD, yaitu butir nomor I0012 atau butir nomor 12. Itu butir ini dengan benar oleh orang dengan kemampuan 1 atau ke atas 1 atau di atas 1. Jadi orang-orang yang ini, pagar ini dan ke atas itu pasti dapat menjawab butir ini dengan benar. Namun orang-orang yang di bawah ini dia dipastikan tidak dapat menjawab butir ini dengan benar. Itu dia tidak dapat menjawab item ini dengan benar. Seperti itu. Itu untuk model yang pertama. Nah, ini model pertama itu dia merupakan suatu probabilitas ya. Secara teoritis, theta di bawah B, maka probabilitas untuk menjawab item itu sama dengan 0. Artinya dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki probabilitas untuk menjawab benar. Sementara kalau theta di atas atau lebih besar daripada taraf kesukaran, maka peluang dia untuk menjawab benar ketika saya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan butir soal itu, maka saya memiliki probabilitas atau memiliki peluang menjawab butir itu dengan benar sebanyak 1,0. Kemudian yang model berikutnya adalah model jarak laten. Model jarak laten ini dia ada suatu hal yang menyebabkan seseorang dapat menjawab benar meskipun kemampuannya rendah atau kemampuannya di bawah butir itu. Itu ada yang disebut kebetulan. Jadi menebak-nebak gitu. Jadi ketika suatu orang memiliki, saya contohkan lagi ke ini tadi. Ketika seseorang ingin menjawab item nomor 10, dia harus memiliki kemampuan di atas 1. Artinya kemampuan di atas rata-rata. Gitu. Nah, namun ada kalanya seseorang dengan kemampuan rata-rata menjawab nomor 10 ada indikator
jawaban itu bentuknya pilihan ganda, kan artinya kita memiliki probabilitas untuk menebak dengan benar. Itu untuk orang yang memiliki kemampuan di bawah butir. Sementara untuk orang dengan kemampuan di atas taraf kesukaran butir, dia juga memiliki peluang menjawab benar dan dibantu oleh guessing juga. Itu disebut sebagai probabilitas jawaban benar terbesar yang dapat dicapai oleh peserta tes dalam menjawab butir ini. Itu model jarak laten seperti itu. Ini untuk grafiknya nanti saya akan coba berikan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah model linear. Nah, model linear ini yang menerapkan ciri butir. Ciri butir itu ada parameter, merupakan parameter ya, parameter A, B, C, gitu. Parameter yang digunakan ada daya diskriminasi, kemudian taraf kesukaran, dan yang ketiga ini model linear ini berbeda dengan model distribusi logistik. Oke. Yang ini untuk model yang ini sepertinya saya kurang memahami. Kita langsung menuju ke model yang keempat. Model yang keempat itu yang dikatakan model yang paling realistis karena dia mempertimbangkan ketiga parameter logistik yang dalam IRT, yaitu parameter taraf kesukaran butir, parameter daya beda butir, dan parameter kebetulan untuk guessing itu tadi. Nah, kalau dia 1PL ini biasa disebut juga model Rush, itu hanya menggunakan taraf kesukaran butir. Jadi cukup menggunakan taraf kesukaran butir itu dapat memprediksi kemampuan dengan baik. Sementara untuk 2PL, ini yaitu menggunakan parameter A dan B. Parameter A itu daya diskriminasi atau daya beda butir, dan parameter B itu taraf kesukaran butir. Nah, ketika menggunakan dua parameter, artinya kita memiliki argumen yang lebih kuat karena kita melibatkan parameter daya diskriminasi juga. Sementara yang ketiga adalah model 3 parameter atau 3PL, yaitu menggunakan semua parameter, parameter A, parameter B, dan parameter guessing atau parameter kebetulan itu tadi. Nah, kalau kita menggunakan 3 parameter ini, ya argumentasi kita lebih kuat karena kita mempertimbangkan seberapa besar sih butir ini dapat ditebak gitu. Untuk model 1PL sendiri itu disebut juga sebagai model Rush. Awal mula dari persamaan ini itu ada di sini. Jadi awalnya merupakan dari suatu odds ratio. Nah, dari odds ratio ini kemudian diubah menjadi nilai logaritma. Dari situ kemudian muncullah persamaan ini. Jadi probabilitas menjawab benar responden kemudian model RAS itu sendiri
Oh, putus-putus ya. Oke. Jadi kalau untuk model RAS, dia hanya mempertimbangkan satu parameter, yaitu parameter taraf kesukaran. Nah, itu digambarkan dalam suatu kurva yang disebut sebagai item characteristic curve atau kurva karakteristik butir. Nah, karena hanya melihat parameter B, yaitu parameter taraf kesukaran, maka probabilitas empirik atau probabilitas menjawab benar itu dilihat pada probabilitas 0,5. Pada probabilitas 0,5 itu apa namanya, X-nya itu ada di berapa? Kalau di sini kan ini probabilitas 0,5-nya yang di sini, kemudian ke bawah ini dia taraf kesukaran butir ini tuh ada di sekitar 0,2 0,25. Jadi butir ini termasuk butir yang rata-rata karena taraf kesukarannya sedang. Untuk model RAS parameter taraf kesukaran kira-kira seperti itu. Jadi hanya mempertimbangkan dia probabilitas 0,5 itu ada di pertemuannya ada di mana. Kalau di sini ada di 0,25, berarti taraf kesukaran butir ini 0,25. Nah, butir-butir yang sulit itu akan selalu berada di sebelah kanan butir-butir yang mudah. Saya contohkannya. Oke, di sini pattern karakteristik curve. Nah, yang hanya melibatkan taraf kesukaran itu seperti ini. Nah, jadi butir-butir yang sulit itu selalu ada di sebelah kanan butir-butir yang mudah. Yang warna hijau ini merupakan butir dengan taraf kesukaran paling mudah, yaitu -1. Karena kalau kita tarik garis dari P itu peluangnya 0,5, kita tarik garis di sini, dia akan ketemu di theta -1. Artinya butir ini taraf kesukarannya -1. Kemudian yang butir yang warna merah ini kalau kita tarik probabilitas 0,5 itu ketemu di theta sama dengan 0. Ketika theta sama dengan 0 itu maka taraf kesukarannya juga 0. 0 ini artinya rata-rata. Kemudian ketika probabilitas 0,5 ini kita tarik, nanti butir yang hitam ini ketemu di theta sama dengan 1. Artinya butir-butir yang butir warna hitam ini lebih sulit daripada butir warna merah, karena butir yang warna hitam ini menuntut seseorang itu memiliki kemampuan +1 SD, dibandingkan butir yang merah ini menuntut orang-orang dengan kemampuan rata-rata untuk menjawab benar. Sementara yang butir yang hitam tadi itu menuntut orang-orang dengan kemampuan yang lebih tinggi untuk menjawab dengan benar. Gitu. Itu untuk model 1PL atau disebut dengan model RAS. Nah, untuk RAS model sendiri itu bisa berbeda-beda ya. Nanti ini akan kita lihat di prakteknya. Jadi tergantung pada jumlah kategori, kemudian tergantung pada taraf kesukarannya sama atau tidak, itu nanti modelnya akan berbeda-beda. Kalau ketika jumlah kategorinya itu cuma 2,
Jumlah kategorinya 2, kemudian tidak ada percobaan untuk pengulangan item, itu masuk ke model dikotomi ras. Ini yang biasanya kita gunakan untuk penyekoran tes-tes yang untuk apa ya? Untuk SBMPTN, untuk tes PAPS, yaitu tuh dikotomus ras model, karena apa namanya, jawaban atau respon yang kita coding itu 1 dan 0 saja. Itu masuknya ke dikotomus. Kemudian ada juga yang apa namanya, dalam satu tes itu diperkenankan untuk mengulangi atau menjawab lagi item itu. Jadi misalkan salah, kamu pengen nyoba lagi nggak nyoba item ini, gitu. Terus dicoba. Nah, kalau percobaannya itu tidak terbatas, itu menggunakan Poisson count model. Kemudian kalau percobaannya itu terbatas, itu binomial trial model. Ini yang Poisson ini cukup jarang digunakan. Kemudian jumlah kategorinya itu misalkan ada lebih dari 2, misalkan untuk tes-tes yang sifatnya rating scale. Jadi tes itu kita beri nilai 1, 2, 3, 4, 5, tapi ambangnya itu sama, kayak gitu. Apakah semua item memiliki ambang kesulitan yang sama? Kalau ambang kesulitannya sama, kita namakan rating scale model. Sementara kalau ambangnya itu berbeda, itu kita sebut partial credit model. Nah, kemudian apakah ada pemeringkatan? Kalau ada pemeringkatan, berarti itu masuk ke rank model. Seperti itu. Kira-kira untuk model ras seperti itu, model 1PL. Kemudian berikutnya, untuk model logistik 2PL, itu melibatkan taraf kesukaran butir dan daya diskriminasi butir. Nah, untuk apa namanya, daya diskriminasi butir itu sendiri itu digambarkan sebagai kemiringannya atau slope. Nah, kalau kita lihat di Google tadi, di sini, ini ketiganya memiliki slope atau kemiringan yang sama, sama-sama memiliki kemiringan yang setara. Artinya ini terjal kayak gitu sama. Gitu. Sementara kalau untuk butir, contoh butir yang memiliki slope yang berbeda itu seperti ini, seperti itu, terus seperti mana ya? Saya contohkan yang lebih ini lagi aja, lebih terlihat bedanya. Gitu. Nah mungkin seperti ini ya. Saya lihatin ini aja. Nah ini kan memiliki kecuraman yang berbeda. Bisa kita lihat item nomor 1 ini cukup landai. Landai, artinya dari sini, dari pinggir -3 sampai +3 itu ya naiknya segitu-gitu aja lah. Ibaratnya kalau naik gunung, yang ini paling mudah. Kemudian yang item kedua ini cukup sedang lah gitu. Karena slope atau kemiringannya itu tidak curam atau tidak terlalu curam. Sementara untuk yang item nomor 3 itu memiliki kecuraman yang sangat terjal, yaitu sangat curam ya. Nah, bedanya apa sih item dengan curam dan tidak curam itu? Perbedaannya adalah daya diseminasinya. Jadi item 1 ini karena tidak curam itu daya diseminasinya rendah. Artinya ketika orang-orang dengan kemampuan -3 dengan kemampuan -2 itu kadang sulit membedakannya, kayak gitu. Kemudian untuk item untuk orang dengan kemampuan 0 dan kemampuan 1 itu cukup sulit membedakannya karena orang-orang dengan kemampuan 0 itu memiliki probabilitas 0,5,
orang-orang dengan kemampuan 1 itu probabilitasnya 0,6. Jadi tipis jaraknya gitu. Sementara item nomor 2 itu cukup terjal. Artinya ketika orang-orang dengan kemampuan 0 atau kemampuan rata-rata itu memiliki probabilitas 0,5. Sementara untuk orang dengan kemampuan 1 atau kemampuan yang tinggi atau cukup tinggi itu probabilitasnya 0, katakanlah 0,7. Jadi memiliki peluang yang lebih tinggi daripada yang item yang ini tadi. Item ini tadi itu peluangnya ya bergeraknya sedikit. Sementara untuk item yang ketiga, ini item ketiga dengan kecuraman paling curam atau slope paling curam itu, dia orang dengan kemampuan -1 itu hampir dipastikan nggak dapat menjawab item itu dengan benar. Karena kemampuannya sangat rendah dan probabilitasnya juga rendah. Kemudian orang dengan kemampuan 0 atau rata-rata itu memiliki probabilitas 0,5. Nah, penaikannya di sini itu sangat tajam. Itu yang disebut sebagai kecuraman atau diskriminasi dalam pendekatan IRT. Kalau dalam pendekatan teoritis klasik itu menggunakan yang namanya item total correlation. Itu dari item itu dikorelasikan dengan total. Item itu misalkan berapa jumlah penjawab benarnya berapa, kemudian dikorelasikan dengan total penjawab butir itu berapa. Gitu. Kalau dari IRT caranya seperti ini. Nah, kalau untuk 1PL sendiri itu daya diskriminasinya dianggap setara. Jadi setara untuk semua butir itu dianggap daya diskriminasinya setara karena hanya mempertimbangkan taraf kesukarannya aja. Itu kelemahannya model RAS seperti itu. Namun di model RAS sendiri juga daya diskriminasi itu bisa diketahui dengan menggunakan pendekatan teori klasik, namun menggunakan propertinya IRT gitu. Jadi agak campuran gitulah. Nah, untuk contoh yang paling nyata itu di sini nih, yang kanan ini, gambar yang kanan ini. Gambar yang kanan ini orang-orang dengan kemampuan anggaplah ini sedang ya, tinggi lah. Jadi di sini sedang, di sini tinggi, di sini sangat tinggi. Orang dengan kemampuan sedang itu nggak dipastikan tidak dapat menjawab butir itu dengan benar. Ini terlalu idealis sih item yang ini. Dan orang-orang dengan kemampuan sangat tinggi itu dipastikan pasti benar jawabnya, karena probabilitasnya 1 penuh gitu. Kemudian berikutnya ada lagi yang model 3PL. Model 3PL itu melibatkan semua parameter butir yang ada taraf kesukaran, daya diskriminasi, dan probabilitas tebakan semu. Nah, jadi kalau penambahan probabilitas tebakan semu itu dilakukan karena pada soal-soal yang sifatnya pilihan ganda itu seorang dengan abilitas terendah pun, misalkan anak SD tapi jawab soal-soal SBMPTN, itu karena pilihan ganda, itu dia memiliki probabilitas atau peluang untuk menjawab soal itu dengan benar berdasarkan kebetulan atau guessing itu tadi. Nah, 3PL ini tadi itu bisa kita lihatnya dari sini. Nah, dari sini. Item yang nomor 1 itu orang dengan kemampuan -3, artinya orang dengan kemampuan sangat rendah sekalipun, misalkan anak SD tadi, itu memiliki peluang menjawab butir ini dengan benar itu sebesar 0,25. Katakanlah pilihan gandanya itu apa ya, opsi jawabannya itu kurang, atau distraktornya itu kurang mendukung. Jadi orang dengan kemampuan sangat rendah sekalipun tuh punya peluang menjawab karena yaitu tadi distraktornya nggak berfungsi. Sementara butir nomor 2 ini memiliki orang dengan kemampuan -3 sekalipun memiliki probabilitas sekitar 0,5
anggaplah 0,05 atau 0,1. Lebih rendah, namun masih berpeluang menjawab butir ini dengan benar berdasarkan tebakan. Sementara untuk butir yang nomor 3 ini orang-orang dengan kemampuan sangat rendah dipastikan tidak dapat menjawab butir itu dengan benar, karena peluang menjawab untuk nebak itu nggak ada. Mungkin ini sifatnya soal cerita itu, soal soal esai. Internet nggak stabil lagi. Nah, kalau secara statistik atau secara teori respon butir, item nomor 3 ini sangat ideal gitu. Ideal karena dia memiliki taraf kesukaran yang rata-rata, kemudian memiliki daya diskriminasi yang baik, artinya curam, daya diskriminasinya baik, kemudian probabilitas tebakan semuanya 0. Artinya parameter C-nya itu semakin kecil. Itu item-item yang baik itu kira-kira seperti itu dalam pendekatan IRT. Pendekatan IRT model logistik 3PL. Saya kembali ke sini. Nah, ini yang tadi saya bilang itu bahwa soal-soal yang sulit itu selalu berada di kurva yang sebelah kanan. Jadi yang hitam ini paling mudah, yang kanannya itu lebih sulit, yang kanannya lagi lebih sulit, yang biru ini sulit, kemudian yang hitam ini sulit, dan yang merah ini sulit, lebih sulit dari sebelumnya. Ini untuk model 2PL. Nah, kalau model 1PL tadi hanya melibatkan B, dia memasukkan lagi yang namanya A, model A. Daya diskriminasi. Ini tadi contohnya seperti ini. Sudah. Kemudian yang model 3PL ini kalau rumusnya kira-kira seperti ini. Ini melibatkan parameter C. Ini tadi hanya ini, kemudian nambah ini, kemudian nambah jadi ini. Nah, kalau untuk rumusnya, pengertian rumusnya ini sendiri, saya pun kurang memahaminya. Misalkan teman-teman ada yang tahu cara mengukurnya secara matematis seperti apa, itu mungkin bisa di-share. Nah, ini tadi yang dimaksud contoh item-item dengan parameter A, B, C-nya seperti apa. Nah, kalau untuk melaporkannya kira-kira seperti ini ya. Butir nomor 1. Butir nomor 1 ini kita laporkan bahwa parameter A-nya itu 1 atau parameter daya diskriminasi 1. Kemudian parameter, nah untuk daya diskriminasi sendiri itu secara langsung dari grafik tidak dapat diketahui. Dia dapat diketahuinya melalui penghitungan. Nah, untuk parameter B itu tadi dapat diketahui dari probabilitas 0,5 ini dia masuk ke berapa. Jadi kalau di sini masuk ke 0,5 itu berarti taraf kesukaran 0,5 dan parameter C G-nya 0,5 parameter C sama dengan 0. Butir 2, 0,5, 0,5, dan 0. Butir 3, 0,5, 0,5, 0,2. Seperti itu. Nah, ini untuk yang saya sebutkan tadi, butir yang baik berdasarkan teori respon butir itu, butir yang memiliki taraf kesukaran antara -2 sampai dengan +2. Tapi untuk taraf kesukaran sendiri, ini dapat disesuaikan berdasarkan tujuan pengukuran. Kalau tujuan pengukurannya itu untuk menseleksi beberapa orang saja, itu maka kita bisa melibatkan butir-butir yang sulit saja. Sementara untuk yang normalnya atau biasanya digunakan untuk tes-tes yang sifatnya kita ingin mengetahui seberapa populasi ini terdistribusi secara normal, itu kita menggunakan -2 sampai dengan +2 atau -3 sampai dengan +3. Taraf kesukarannya seperti itu. Sementara untuk daya diskriminasi ini bergerak dari 0 hingga tak terhingga sebenarnya, hingga banyak banget gitu. Namun butir yang baik berdasarkan teori respon butir itu yang mendekati 1, mendekati 1,00. Jadi ketika di bawah 1 itu daya diskriminasinya kurang baik, dan di atas 1 itu juga kurang baik. Nah, yang baik itu yang mendekati 1.
yaitu biasanya di antara 0 sampai 2 atau di antara 0,5 sampai 1,5. Itu untuk daya diskriminasi yang baik. Di atas itu dikatakan tidak bisa membedakan kemampuan orang dengan kemampuan tinggi dan orang rendah secara tepat. Gitu. Sementara untuk parameter C itu yang baiknya itu C itu lebih kecil daripada 1/K. 1/K itu banyaknya opsi jawaban. Kalau opsi jawabannya 5, berarti C-nya itu di bawah 0,2 itu sudah bagus. Karena 1 dibagi 5, 0,2. Nah, sementara kalau untuk opsi jawabannya 4, berarti 1/4. Jadi C-nya itu atau probabilitas tebakan semuanya itu di bawah 0,25 itu sudah dikatakan bagus. Namun kalau C-nya itu di atas 0,5 itu yang menjadi tanda kutip kurang bagus, karena ya tujuan pengukurannya juga akan menurun karena terlalu banyaknya kemungkinan menjawab benar berdasarkan tebakan. Nah, kalau pendekatan teori tes klasik itu menekankan pada reliabilitas butir dan reliabilitas tes. Kalau pada pengukuran IRT itu yang disebut fungsi informasi tes. Jadi ketepatan fungsi informasi butir dan fungsi informasi tes itu yang menunjukkan keajikan dari pengukuran kita. Atau fungsinya sama dengan reliabilitas pada pendekatan tes klasik. Mungkin pada beberapa minggu lalu kita sudah mempelajarinya mengenai reliabilitas berdasarkan konsistensi internal menggunakan bantuan software SPSS kayak gitu ya, yang sudah diajarkan oleh Marvi. Nah, kalau untuk pendekatan teori respon butir ini sendiri itu diukurnya berdasarkan fungsi informasi tes itu sendiri. Gitu. Kemudian fungsi informasi tes itu sendiri disesuaikan dengan tujuan pengukurannya. Nah, untuk fungsi informasi, jadi ketika kita akan menyusun suatu alat ukur, kita kan pasti merencanakan terlebih dahulu alat ukur ini akan kita gunakan untuk subjek yang seperti apa. Misalkan untuk tes seleksi bisa, kemudian untuk diagnosis kemampuan rendah atau untuk mencari sailing kayak gitu. Kemudian yang ketiga bisa juga diterapkan pada kemampuan yang distribusi normal. Jadi tujuan pengukurannya itu sudah disampaikan di awal sebelum menyusun. Kemudian ketika tujuan pengukurannya itu sudah diketahui, maka kita akan membuat suatu kurva atau fungsi informasi tes. Nah, fungsi informasi tes itu menunjukkan fungsi informasi tes ini merupakan penjumlahan dari butir-butir, dari penjumlahan dari fungsi informasi butir. Jadi kalau fungsi informasi tes ini di puncaknya ini menunjukkan disitulah tes ini memberikan informasi pengukuran yang maksimal. Informasi pengukuran yang maksimal yang dimaksud adalah pada puncaknya ini tes itu bisa memberikan hasil ukur yang sangat tepat dan sangat baik gitu pada puncak-puncaknya ini. Nah, ketika kita tujuannya untuk pengukuran seleksi itu kan ada cut off. Nah, cut off-nya itu bisa jadi di sini, bisa jadi di posisi 1 atau di 2 kayak gitu, di +3 atau dan seterusnya. Nah, di bawah ini merupakan theta ya. Theta itu kemampuan peserta. Kemudian yang ke atas ini probabilitas. Jadi setiap
TIF ataupun fungsi informasi butir, fungsi informasi tes, kemudian kurva karakteristik butir itu selalu di bawah ini merupakan theta, sumbu X ini theta, kemudian sumbu Y ini peluangnya. Nah, untuk fungsi informasi tes ini tadi, saya lanjutkan. Ketika tujuannya untuk rekrutmen, kita hanya ingin mengetahui, kita ingin membuat cut-off di 0,5, di 0, artinya orang-orang dengan kemampuan sedang hingga tinggi saja yang akan kita seleksi, dan orang-orang dengan kemampuan sedang ke bawah itu tidak akan kita pertimbangkan. Maka kita fokusnya adalah melihat di titik di mana kita membuat cut-off. Nah, di sini dibuat cut-off-nya di 0. Berarti di sini kita harus membuat informasi yang maksimal. Di sini harus benar-benar bisa membedakan orang-orang dengan kemampuan -1 dan orang-orang dengan kemampuan +1. Butir-butir yang ada dalam tes ini harus benar-benar dapat mengukur atau membedakan orang dengan kemampuan tinggi dan rendah. Oleh karena itu, ketika kita akan menyusun alat ukur ini, kita menargetkan fungsi informasi tes yang akan kita capai itu seperti apa. Nah, ketika di lapangan fungsinya itu sudah mirip atau sudah serupa dengan apa yang kita rencanakan, itu menunjukkan tes ini sudah baik, sudah kalau istilahnya dalam CTT itu reliable, tapi ini disebut sebagai tes fungsi informasi tes. Gitu. Fungsinya mirip dengan reliabilitas. Kemudian kalau misalkan untuk diagnosis kemampuan rendah ya yang nomor 2 ini dia harus bisa membuat dia puncaknya itu nggak di satu titik, jadi dia memberikan informasi yang tinggi pada hampir semua ketika orang yang kita ingin mendeteksi orang dengan kemampuan rendah atau sedang itu kita butuh di sini misalkan orang-orang sini itu peluangnya sama, di sini juga peluangnya sama, di sini juga peluangnya sama. Jadi yang bisa melewati ini berarti dia kemampuannya di sini, yang bisa melewati ini berarti kemampuan dia di kanannya, yang bisa melewati ini berarti kemampuan dia di kanannya. Gitu. Sementara yang nggak bisa melewati garisnya ini, dia kemampuannya ada di sebelah kirinya. Nah, seperti itu juga ketika orang-orang yang berada di sini, kalau nggak bisa melewati garis ini, berarti dia kemampuan dia di kirinya lagi, gitu, lebih turun. Itu cocok untuk digunakan untuk mencari apa sih namanya basal ya. Kalau sailing kan yang atas, ini untuk basal. Kemudian yang ketiga yang itu ya ini yang biasa sering digunakan ya untuk kita mencari tahu aja distribusi normal. Jadi kita melihat orang-orang dengan kemampuan sedang, namun di kemampuan yang tinggi dan kemampuan rendah itu juga kita lihat juga, kita perhatikan juga. Gitu. Itu yang disebut sebagai fungsi informasi tes. Kira-kira untuk apa namanya? Kira-kira untuk penyampaian mengenai materi, mengenai teori respon butir ini cukup di sini. Kemudian berikutnya saya akan membuka sesi diskusi mengenai teori respon butir. Seperti itu. Monggo Mbak Dita silakan untuk membuka sesi tanya jawabnya. Baik, untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin menanyakan, silakan bisa langsung saja. Mungkin bisa lewat chat kalau misalnya sedang sulit untuk langsung membuka voice atau membuka suara. Ada yang mungkin ingin bertanya? Bisa langsung saja, bisa raise hand atau bisa langsung bertanya, membuka suara.
bagaimana? Apakah ada yang mungkin ingin ditanyakan sebelum nanti masuk ke dalam sesi praktik? Oh, Mbak Rita mungkin juga mau bertanya. Apa ya, mungkin sudah cukup sih, sudah sudah disampaikan semua, Mas, kayaknya. Iya ya. Mas Azhar mau nanti mengirimkan link ke grup ya untuk mengunduh Jamovi atau Winscape-nya. Iya. Jadi yang saya harapkan nanti siang itu dapat berpartisipasi dalam hal praktek ya, karena dari praktek itu nanti kita akan mencoba membahasakan hasilnya itu seperti apa berdasarkan pendekatan teori respon butir ini. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin terkait tadi grafik-grafiknya ada yang kurang jelas atau memang lebih ingin ke praktiknya saja? Bisa kirim di chat atau langsung saja buka buka suaranya, tidak apa-apa. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya, langsung ke praktik, atau Mas Azhar ada yang mau disampaikan lagi untuk materinya? Kalau langsung praktek nanti siang ngapain? Gimana? Masih ada Bagusnya. chat ya? Oke. Gimana? Mungkin Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan nih, bener nih, mumpung ada kesempatan. Jadi kalau untuk prakteknya itu nanti tuh kita menggunakan software yang user friendly ya. User friendly itu bisa tinggal kita klik-klik, dan yang Jamovi itu mirip dengan JASP, dia freeware open source, jadi bisa kita gunakan secara gratis. Sementara untuk Winscape itu kan berbayar, jadi kita gunakan trialnya saja. Nah, keduanya ini tuh lebih ke klik-klik-klik gitu loh. Jadi tidak menggunakan coding ya, karena untuk R itu setelah kita melakukan evaluasi kemarin tuh kayaknya harus bertahapnya dari kita menggunakan software-software yang user friendly terlebih dahulu, baru mungkin yang lebih lanjutnya menggunakan pendekatan coding itu yang lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk Jamovi sendiri itu sebenarnya saya juga baru memahaminya, namun dia memiliki kelebihan dapat integrasi dengan R. Namun bagi yang tidak mengerti R atau tidak menyukai bahasa pemrograman, itu Jamovi menyediakan klik-klik saja. Jadi kita butuh analisis apa, tinggal klik, kemudian keluar hasilnya, dan hasilnya itu sudah berbentuk tabel-tabel yang sesuai dengan API. Jadi kalau kita copy paste hasilnya itu ke dalam penelitian kita, itu Jamovi itu sudah sesuai dengan API, jadi tidak perlu men-setting tabel lagi, nggak perlu memperbaiki bentuk-bentuk tabelnya, nah, dan seterusnya. Baik, mungkin kalau dari Bapak Ibu tidak ada yang ingin bertanya, bisa ditutup Nah, aja ini ya. untuk Mas Widiantoro ini mengenai JASP. Nah, iya. Karena di JASP ini yang saya tahu itu belum menyediakan modul IRT. Jadi sebaiknya tetap menginstal Jamovi, dan di situ nanti install modul yang IRT. Oke, gini aja. Saya untuk biar nanti siang itu bisa langsung praktek, saya akan menginstruksikan bagaimana cara menginstal aplikasi Jamovi itu ya, dan
dan WinStep. Jadi nanti siang biar kita tinggal praktek gitu loh. Jadi Jamovi itu bisa di-download di Jamovi Stats. Jamovi.org. Sini nanti kita masuk ke menu download. Internet itu kok lagi lemot. Nah, kita download yang solid version, yang ini versi 1, 2, 27 kita download. Karena saya sudah pernah download, kemudian dari situ kita install. Kemudian kita akan membukanya dari sini, Jamovi. Nah, nanti coba dilihat perbedaannya antara Jamovi dan JASP itu. Kita buka aja dua-duanya. Sharingku kelihatan nggak sih ini? Kok your sharing screen is paused? Baru halaman download for Windows, Mas. Gitu. Coba saya share dulu. Itu tadi ada pertanyaan, tapi saya coba share ini dulu baru menjawab pertanyaannya ya. Nah, tampilnya Jamovi seperti ini. Kalau secara default, dia hanya ada exploration, t-test, ANOVA, regression, frekuensi, dan faktor. Ini modul, namanya modul. Kita lihat bedanya dengan JASP kan mirip-mirip ya. Jadi sama-sama ada kayak gini modul-modulnya dan bisa kita tambahkan modul. Nah, tapi di modulnya ini itu belum ada IRT. Jadi adanya audit, bind, distribution, equivalence test, machine learning, SEM, summary statistik, visual modeling gitu. Nah, sementara kalau untuk Jamovi ini ada modul yang bisa kita install di sini di Jamovi Library. Nah, di sini kita bisa melihat ada scatter, kayak ini scatter plot. Kemudian RC ini, jadi kita bisa menjalankan kode R di Jamovi itu sendiri. Kemudian ada power analysis, ada linear modeling, ada mediasi, kemudian Bayesian bisa juga digunakan di sini. Oh, ternyata di sini di Jamovi sendiri ada yang nyusun tuh JASP Team. Jadi mungkin keduanya ini masih ada kaitannya ya antara Jamovi dan JASP ini. Kemudian ada MedMod, mediasi moderasi, effect size, confidence interval, kemudian survei, meta-analisis. Nah, kalau IRT itu, nah IRT nanti yang diinstal adalah Snow IRT. Yang diinstal ini ya, Snow IRT. Jadi pertama tadi download Jamovi, kemudian klik modul, kemudian cari yang namanya Snow IRT atau Item Response Theory for Jamovi. Itu diinstal. Diinstal sampai selesai, kemudian sudah siap untuk digunakan. Nanti kalau udah terinstall, dia akan muncul di sini, Snow IRT ini. Dia bisa menggunakan dikotomus dan politomus, politomus slash model, atau dikotomus slash model. Seperti itu kira-kira untuk Jamovi. Kemudian untuk WinStep itu sebenarnya berbayar ya. Jadi coba aja buka di WinStep.
WinStep itu juga power untuk menggunakan model RAS model. Bisa kita download di sini. WinStep. Nah, ini WinStep Windows Native WinStep 470 Oktober. Nah, karena kita nggak akan membelinya, harganya mungkin sekitar $300 gitu. Kita bisa download yang demo version, namanya Ministep demo version Ministep. Nah, nanti diharapkan bisa mendownload yang ini juga gitu. Jadi biar sama-sama belajar mengenai WinStep dan Jamovi. Jadi nanti downloadnya di sini, step ini, linknya nanti saya akan kasihkan, copy, saya akan kirimkan nanti di grup. Kalau yang Jamovi tadi, nah Ministep ini keterbatasannya adalah dia cuma bisa menganalisis 25 butir dan 75 orang. Kalau kita bisa menganalisis yang banyak. Nah, ini Jamovi tadi saya kirimkan linknya nanti di sini. Jamovi ini, Ministep ini. Nanti akan saya kirimkan melalui WA. Silakan diinstal. Untuk datanya, mari kita buat datanya. Jadi nanti tinggal praktek. Data itu bisa dibangkitkan ya, artinya bisa disimulasikan. Nggak perlu data yang asli. Karena penelitian saya juga menggunakan data-data yang dibangkitkan atau data simulasi, data bodong. Namanya WinCan. WinCan ini oke, saya coba membangkitkan karena yang Ministep ini cuma bisa menganalisis 75 orang dan 25 butir, maka saya akan coba membuat exam ini sebanyak 75 orang. Dengan distribusi normal, rata-rata 0, dan standar deviasi 1. Kemudian saya generate terus score. Ini sudah tergenerate 75 orang dengan abilitas atau kemampuan yang tersebar secara merata, dari kemampuan yang paling rendah hingga kemampuan paling tinggi. Begitu. Kita sudah bisa membuat 75 orang, kemudian kita akan membuat number of item. Karena Ministep itu cuma bisa memfasilitasi 25 butir, maka kita buat 25 butir. 25 butir, responnya 1-0, benar dan salah. Kemudian modelnya kita hanya akan melibatkan mungkin yang 2 PL aja, dia diskriminasi dan taraf kesukaran saja. Parameter A normal aja, dari atau uniform aja, uniform dari minimal 0,5 sampai dengan 1,5. Ingat, untuk daya diskriminasi tadi yang baik adalah daya diskriminasi yang 1, mendekati 1. Artinya kalau dia di bawah 1 itu kurang baik dan di atas 1 juga kurang baik. Tapi kita masih memberikan toleransi 0,5 di atas 1, 0,5 di bawah 1. Atau kalau dari PPT atau presentasi Pak Badrun tadi minimal 0, maksimal 2 gitu. Bisa juga kita buat misalkan 0,25 sampai dengan maksimal 1, atau 2 gitu. Biar variasinya cukup banyak. Untuk B sendiri itu kita buat normal atau taraf kesukarannya normal rata-rata dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Diharapkan nanti butir-butir ini ada butir-butir yang paling mudah sampai butir paling sulit.
Kemudian kita scalekan to normal metric karena kita membutuhkan kurva normal yang gitu. Nah, kemudian kita generate true item parameter. Tada, jadi kan. Nah, di sini bisa kita lihat butir-butir ini memiliki taraf kesukaran dari parameter A, parameter B, parameter A, parameter B. Parameter A ini yang designasi tadi, yang ini. Kemudian yang kanan ini adalah taraf kesukarannya. Terus kita lihat dulu item grab-nya seperti apa. Oke, item nomor 1 kayak gini, item nomor 2 kayak gini, seterusnya seperti ini. Oke, setelah itu kita simpan hasil pengukuran kita. Latihan pembangkitan data di sini aja. Latihan 25 butir. Mini step yang ini untuk mini step ya, mini step 20 butir dengan berapa tadi? 75 orang. Oke, kita simpan. Generate. Oke. Setelah selesai di generate, kita dapat melihat di sini. Nah, dari sini kita lihat yang WGR. Nah, ini yang akan kita analisis datanya ini. Kita coba dulu pindahkan ke, kita kemarin udah belajar wrangling data. Kita coba membuat data ini bisa teranalisis. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan data yang seperti ini. Kita copy, kita masuk ke Excel. Kita masukkan ke sel B2. Kemudian kita data text to column. Oke. Oke, yang ini nama orangnya. Nama orang. Kemudian ini item 1. Dan seterusnya ke item 25. Nama orangnya misalkan subjek 1 sampai ke subjek 75. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk analisis nanti siang. Kita save di desktop aja. Yang tadi offline analisis data untuk analisis dengan mini step. Kita lebih suka menggunakan CSV sebenarnya, tapi ini bisa dengan Excel saja. Oke, data sudah ada dan software sudah ada, jadi nanti siang tinggal kita coba praktek. Oke, saya mencoba menjawab yang ditanyakan oleh Mbak Heni Ismah. Tadi salah satu persyaratan IRT adalah unidimensi. Ketika alat ukur kita multi, berarti perlu dianalisis dimensi satu persatu. Apakah tidak apa-apa kalau secara teori? Nah,
Jadi kalau teori itu ada, kalau dalam pengukuran psikologi itu kan teori itu kita gunakan dua. Pertama teori yang mendasari alat ukur itu teori mengenai variabel itu, misalkan variabel kepuasan kerja, variabel potensi itu teori tentang potensi. Yang kedua adalah teori mengenai yang digunakan untuk mengevaluasi, yaitu teori tes klasik dan teori respon butir. Jadi ketika kita melakukan analisis butir itu dia tidak melihat kamu ukur apa sebenarnya. Sebenarnya kamu ukur apa sih gitu. Tapi yang dilihat adalah konsistensi jawaban, yang dilihat adalah konsistensi pengukuran kita, kemudian tujuan ukur kita seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan teori respon butir dan dia mensyaratkan syaratannya adalah unidimensi, maka kita harus mengikuti, dalam hal analisis kita harus mengikuti teori yang diacu. Jadi ketika analisis alat ukur kita multidimensi, misalkan Big Five, kita analisis menggunakan WinStep, ya nanti kalau secara dianalisis secara bersama-sama itu hasil ukurannya tidak akan konsisten karena kelima hal ini mengukur hal-hal yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita harus menganalisis satu persatu, satu dimensi satu persatu. Secara teori tes teori untuk mengevaluasi tes itu yang disarankan seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak Hanisma. Monggo Mbak Dita. Baik, untuk Mbak Hani, sudah. Ada yang mau sudah, terima kasih, berarti sudah selesai. Bapak Ibu ada yang mungkin ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, bisa ditutup untuk sesi yang pagi hari, nanti dilanjutkan pada sesi siang hari. Itu saja. Mas Azam ada yang ingin disampaikan lagi tidak untuk materi? Udah, jadi kan data sudah ada, software sudah saya linkkan. Nanti siang diharapkan jam 1 itu sudah tinggal praktek. Jadi jam 10 sampai jam 11 ini monggo diinstal masing-masing di komputer masing-masing gitu. Ya, sudah jelas ya tadi untuk praktik installnya dan lain-lain ya. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau gitu kita tutup saja untuk sesi hari ini. Berarti sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, Kalau begitu saya end meeting ya. Baik, terima kasih. Silakan bisa bergabung lagi pada pertemuan pada siang hari nanti. Baik, selanjutnya saya end meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azam. Waalaikumsalam.